Salam Rahayu sedulurku, jumpa lagi dengan saya Mbak Witri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi dari tali pocong Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Apa sajakah fungsinya? Simak video saya sampai akhir. Untuk utamanya, biasanya mengharuskan orang yang meninggal dalam keadaan berdarah, bisa karena peperangan atau karena kecelakaan. Namun, untuk orang yang meninggal secara wajar pun tetap bisa dimanfaatkan tali pocongnya. Untuk yang jenis ini banyak sekali manfaatnya. Namun karena pengambilannya di hari yang berbeda, tentunya fungsinya pun juga akan berbeda, walaupun masih dalam satu jalur. Tali pocong Selasa Kliwon untuk yang jenis satu ini biasanya tidak akan jauh-jauh untuk pengasihan atau pelet lawan jenis, tetapi sebenarnya masih banyak juga manfaat yang lainnya. Namun, jenis tali pocong yang satu ini juga memiliki kekurangan, yaitu hanya sebatas bahan saja, jadi harus diproses lagi untuk tahap selanjutnya. Tali pocong malam Jumat Kliwon untuk yang satu ini sangat jarang sekali ditemui, walaupun masih banyak sekali orang yang memburunya. Kita tahu ya bahwa di Indonesia ini banyak sekali pecinta hal-hal mistis. Dalam penggunaan dan fungsinya, tali pocong malam Jumat Kliwon ini juga sama ya, masih hanya sebatas bahan saja. Nah, untuk fungsinya, tali pocong Jumat Kliwon ini biasanya digunakan atau dikaitkan untuk hal-hal kejahatan, terutama bila ada yang meninggal karena kecelakaan atau perkelahian di malam Jumat ini, maka kekuatannya akan jauh lebih besar. Biasanya fungsi dari jenis yang satu ini adalah untuk gendam atau sirep, makanya tidak akan jauh-jauh atau dikaitkan erat dengan hal kejahatan. Untuk tali pocong malam Jumat Kliwon ini sendiri masih sama ya, hanya sebatas bahannya saja. Selebihnya untuk mendapatkan tuahnya harus melewati proses pengisian terlebih dahulu. Setelah jadi, barulah ia bisa digunakan sebagai jimat atau digunakan untuk berbagai keperluan dari pemiliknya. Pengambilan tali pocong untuk penyempurnaan ilmu. Ini yang biasanya dicari bagi mereka yang mempelajari ilmu tertentu. Tetapi saat pementasannya harus mengambil tali pocong di hari kematian orang itu yang sama wetonnya dengan weton kelahirannya. Biasanya ini penganut ilmu hitam yang tidak baik seperti santet dan lain sebagainya. Tetapi tetap penyempurnaannya harus mengambil tali pocong sebagai tenaga energi bantuannya. Lain dari itu sebenarnya tidak ada, apalagi bagi orang yang mempelajari ilmu al-hikmah. Tentunya tidak ada atau tidak akan ditemui persyaratan pementasannya dengan cara yang seperti ini. Selain dari itu, sebelum orang yang mempelajari ilmu tersebut mendapatkan tali pocong sebagai persyaratannya, maka ilmunya akan mengambang dan tidak akan sempurna. Bila sudah mendapatinya, kemudian ilmunya akan menjadi sempurna dan barulah ia dapat memanfaatkan fungsi dari ilmu tersebut. Selain dari kehebatan tali pocong yang sudah kita ulas tadi, sebenarnya tahukah Anda bahwa dalam mengambil tali pocong ini akan menemui resiko yang besar? Bila Anda mengambil tali pocong ini tanpa pengalaman yang mencukupi, maka bisa jadi Anda akan dihantui oleh perasaan dari pemilik tali pocong itu. Selain itu, sangatlah dibutuhkan nyali yang besar juga dan juga kuat bila Anda ingin memegang jimat tali pocong itu. Selain itu, bila digunakan untuk pelet lawan jenis, resiko karma bisa saja mengenai pemiliknya. Belum lagi bila ada orang lain yang kebatinannya cukup murni. Mengetahui bahwa Anda menggunakan pelet tali pocong ini bisa dihancurkan kekuatannya. Risiko lainnya adalah jauhnya Anda dengan keagamaan dan Allah SWT. Karena sejatinya tali pocong ini membawa Anda dekat dengan kemaksiatan dan akan penuh dengan dosa. Maka dari itu, sebelum terlanjur, Anda ada baiknya untuk berpikir terlebih dahulu jika ingin masuk ke ranah ini.
Orang yang membutuhkan syariat memang biasanya mengikuti emosi. Bagi mereka yang berada di masa sulit biasanya tidak akan memikirkan resikonya. Bila suatu saat resiko tersebut sudah datang padanya, barulah ia akan menyesali memiliki tali pocong itu. Sampai di sini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudaraku semua. Saya Mbak Witri, salam Rahayu.